Kepencet. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senyumnya yang tulus. Ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu kembali ya teman-teman pada sesi belajar tajwid. Atau saya ulangi, senang sekali ya teman-teman kita bisa kembali bertemu pada sesi speaking tasin. Maaf saya keselak. Terus? Saya ulangi, senang sekali teman-teman kita bisa bertemu kembali ya pada sesi speaking tahsin atau belajar tajwid. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait cabang mad far'i yaitu mad silah qasirah. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa Berdoa. selesai. Saya ulangi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum saya lanjut, saya izin berbagi layar ya teman-teman, supaya memudahkan teman-teman memahami materi. Sebentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, Masya Allah. Baik, kita mulai dari definisi dulu ya. Di Apa Ustazah? landscape. Landscape, landscape. Iya, Ustazah ini mau ngasih tahu, tapi gimana ya miring? Belum. Oh, cuman. Ini udah miring, Ustazah? Sudah? Bagus. Oke, saya ulangi. Kita mulai dari definisi dulu ya, teman-teman. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu teman-teman juga di layarnya. Kita dari definisi. Sebentar, saya Kak Siti kok nelpon ya? Iya, dia mau dibagi kali linknya. Kok bergetar ini? Coba aku yang kirim aja ke dia. Dilepas aja. Di dikeluarin aja, di reject. Ayo, lanjut dulu. Ustazah, Yo. kok suaranya kecil ya? Iya, soalnya kamu pencet yang bagian kiri atas ada tanda volume, pencet 2 kali. Bagian kiri atas. Ada gambar kayak speaker gitu. Ada gambar kayak speaker. Terus kamu pencet, nanti ada bentuk X, kamu pencet lagi. Jadi 2 kali pencet. Ada nggak X. speakernya? Udah ada belum? Udah, Suaranya udah tapi kedengeran lagi. suara Ustazah tetap kecil. Itu belum kepencet berarti 2 kali pencetnya. Oh, Coba lagi. kembali. Sudah ya Ustazah.
Suaraku udah terdengar jelas belum? Udah, Ustazah, cuman kecil. Lah, terus Oh, ini gimana? tadi udah bisa. Coba, Ustazah. Coba. Halo, halo, halo. Lagi sekali, Ustazah. Halo. Danisa cantik, Danisa Solihah. Nah, udah. Sudah. Terima kasih, ya Allah. Oh, memang harus dipuji dulu yang punya suaranya kecil. Iya, Ustazah, terima kasih banyak. Ini Kak Siti udah gabung. Ulangi dari ini dulu ya, Ustazah, berbagi layar. Iya, Siti nanti setelah Danis ya. Soalnya tadi aku tunggu Siti belum ada kabar, katanya jam 4 lewat kan. Baik, Ustazah. Oke, lanjut Danis. Saya ulangi. Apakah layar sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Saya cek dulu ya, supaya memastikan apakah bisa ditulis. Ini Mm-mm. sudah bisa terlihat? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari definisi dulu ya, teman-teman. Mad artinya panjang, sedangkan silah, saya Silah. ulangi, Jangan silah, tapi silah. silah. Saya ulangi, kita mulai dari definisi dulu ya, teman-teman. Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Berhubungan dengan apa pembahasan kita pada kali ini? Saya ulangi, silah artinya hubungan. Berhubungan dengan apa pembahasan kita pada kali ini? Yaitu berhubungan dengan hak dhamir. Kemudian kita lanjut pada qasirah. Qasirah Nah, artinya tulisan kosiroh itu pakai sod, SH. Aku udah bilang belum? Kalau huruf hijaiyah itu tidak boleh pakai O penulisannya. Pakai A semuanya, tapi cara bacanya ada yang O. Idgham, kan nggak boleh idgham. Qasirah pun sama, nggak boleh qasiroh, nggak boleh pakai O, tetap pakai A, nanti baru dibacanya pakai. oh, kalau tulisan kapitalnya pakai Q saja yang konya. Iya betul, pakai ki. Saya ulangi, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Berhubungan dengan apa pembahasan pada kali ini? Jangan Yaitu, pembahasan kali ini. Jangan pembahasan kali ini. Sila itu artinya hubungan, teman-teman. Nah, pada mad sila ini cirinya ditandai dengan gitu. Cirinya oh ya, ditandai dengan gitu. Jangan bilang hubungannya apa dengan pembahasan ini. Jangan kayak gitu karena nanti maknanya beda. Pada baik. mad silah ini cirinya ditandai dengan hak bomir. Baik, saudara. Saya ulangi, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Sedangkan, ulangi, Mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ciri dari mad silah qasirah yaitu terdapat hak dhamir, hu atau hi. nah, hak bomirnya itu jangan hu atau hi. Hak bomirnya yang berbentuk seperti ini, teman-teman. Bulat atau yang kayak ha tamar butoh itu loh. Dengan harokat bisa dhammah, bisa kasroh ya. Baik, saya ulangi. Mad
artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ciri dari mad silah qasirah yaitu terdapat hak dhamir berbentuk tak marbutoh atau No, bulat. jangan bilang tak marbutoh. Hadomir bentuk, kamu tulis bulat nih, sama kamu tulis Oh, lagi yang bentuknya kayak tamar buto. Itu bahasaku, bukan bahasa ke murid. oh iya, iya. Karena aku nggak bisa nulis, makanya aku ngomong. Iya, Ustazah. Saya ulangi, mad artinya panjang, silah sedangkan Ulang, ulang, silah, ulang, 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 ulang. saya ulangi, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ciri dari mad silah qasirah yaitu Madosilah saja, nggak usah pakai kosiro. saya Kan, ulangi, kan kamu baru ngomongin madsilah, kenapa tiba-tiba muncul kata kosiro? iya Ustazah. Saya ulangi, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ciri mad silah ini yaitu terdapat hak dhamir berbentuk macet Ustazah. Ya udah, ngomong dulu aja kalau gitu. Tutup screen-nya, habis itu ngomong. Coba, lancarin dulu. Danisa, oke. Coba kamu nulisnya kayak gini aja, tangannya kayak tangan aja kayak gini. Misalnya nih, adalah hubungan. Ciri pada maduswilah ini adalah hal yang seperti ini, hal domir yang berbentuk seperti ini, atau yang berbentuk seperti ini. Kayak gitu aja dulu. Coba. Saya ulangi, mad artinya panjang. Ulang dari judul aja ya. Ulang dari judul aja. Kita akan membahas tentang. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mad silah qasirah. Kita mulai dari definisi dulu ya teman-teman. Maduswilah aja. Kali ini kita akan membahas materi mad silah. Secara definisi, mad artinya panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. Ciri dari mad silah yaitu terdapat hak dhamir yang bulat seperti ini ya teman-teman, atau seperti tak marbutoh. Begini teman-teman. Jangan bilang tak marbutoh. Seperti ini aja. Saya ulangi, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Kemudian ciri dari mad silah yaitu terdapat hak dhamir yang seperti ini ya teman-teman, bulat atau seperti ini. Apakah jelas teman-teman? Ya. Kemudian kita lanjut ke qasirah. Qasirah artinya pendek. Mad, silah, ciri, jenis. Saya ulangi, mad silah cirinya terdapat hak dhamir seperti ini atau seperti tak marbutah. Ulang. Saya ulangi, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Ciri dari mad silah
Seperti ini ya teman-teman, ada hak dhamir bulat atau seperti ini. Apakah jelas teman-teman? Ya. Berharokat apa? Harus dijelaskan harokatnya. Iya teman-teman, jadi harokatnya bisa dhammah ataupun kasroh. Dhammah terbalik ya teman-teman, untuk menandakan dia dibaca panjang. Kemudian qasirah artinya, Kasrohnya juga kasroh tegas. Kan tadi bilangnya cuma kasroh doang. saya ulangi, harokatnya bisa dhammah terbalik untuk menandakan dibaca panjang atau kasroh tegak teman-teman, juga menandakan dia dibaca panjang. Kemudian qasirah artinya pendek. Madel silah itu terbagi menjadi dua. Kan aku bilang tadi jenis. Jangan langsung kosiroh tiba-tiba. Saya ulangi, hak dhamir di sini terdapat harokat dhammah terbalik menandakan dia dibaca panjang atau kasroh tegak juga menandakan dibaca panjang. Madel silah ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama madel silah qasirah, yang kedua ada namanya madel silah tawilah. Pada pembahasan hari ini kita membahas satu dulu ya teman-teman, yaitu madel silah qasirah. Ya. Teman, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas definisi dari mad dan silah. Kemudian ada qasirah, yang dimana artinya pendek. Di sini maksudnya pendek itu dua harokat ya teman-teman, bukan satu harokat. Pinter. Secara istilah, mad silah qasirah yaitu hak dhamir yang dibaca panjang dua harokat, yang dimana sebelumnya terdapat huruf hidup dan setelahnya bukan huruf hamzah. Begitu ya teman-teman. Ulang. Untuk memudahkan, Ulang. Yang masuk definisi coba diulang kalimatnya. saya ulangi. Secara istilah, mad silah qasirah yaitu mad yang dibaca panjang dua harokat, yang dimana sebelumnya oh ya, ada yang kurang. Apa yang Saya kurang? ulangi, hak domirnya sudah kesebut. Saya ulangi, mad silah qasrah secara istilah yaitu mad yang terjadi pada hak dhamir yang dimana sebelumnya terdapat huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Ntar Begitu dulu. ya teman-teman. Nggak usah pakai di mana ya. Di mana itu untuk lokasi soalnya. Tapi banyak orang yang menggunakan kata di mana, yang mana itu dalam speaking. Padahal itu bukan speaking. Coba diulang lagi. Hilangkan kata yang mana dan di mana. Saya ulangi, mad silah qasirah secara istilah yaitu mad yang terjadi pada hak dhamir sebelumnya terdapat huruf hidup dan setelahnya bukan hamzah. Coba dicontohkan, ditulis. Aku kurang paham dengan sebelumnya huruf hidup ini. Coba. Baik, untuk lebih kok komennya hilang sih. Drama banget sih Danis. Saya ulangi. Untuk contohnya saya tulis ya teman-teman. Saya izin berbagi layar supaya teman-teman lebih paham lagi tentang mad silah qasirah. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah. Baik, kita masuk ke contoh ya teman-teman. Misal pada kata kana bihi basira.
Jangan panjang-panjang, pas bihi aja. Oh, baik Ustazah, saya ulangi. Bihi, basiro itu nggak apa-apa. Jangan dari kana, nggak ada hubungannya sama kana. Oh, baik Ustazah. Saya ulangi. Contoh pada kata bihi basiro. Saya ulangi. Pada kata bihi. Ya, pulpennya macet. Jangan Saya sendiri izin, ngomongnya. teman-teman. Saya izin menggunakan jari ya, teman-teman. Sebenarnya nggak perlu ngomong menggunakan jari. Bilang aja Oh, pulpennya macet, saya coba lagi ya teman-teman. Nah pas coba lagi tuh pakai jari, nggak usah bilang pakai jari. baik. Saya ulangi. Contoh pada kata bihi basiro. Basiro. Apakah bisa terbaca, teman-teman? Ya, Pada kata ini terdapat hak domir, kemudian setelahnya huruf ba nah atau tadi ya teman-teman, jangan bukan cuma hamzah. ngomong doang, jangan cuma ngomong doang. Ditandain habomir itu yang mana, terus bertemu huruf apa. Dua huruf itu harus ditandai. Baik, saya ulangi. Contoh pada kata bihi basiro. Pada kata ini terdapat hak domir, sebelumnya ada huruf hidup, yaitu huruf ba yang berharokat kasroh. Kemudian setelahnya terdapat huruf bukan hamzah. Atau di sini juga ada huruf ba yang berharokat fathah. Oke. Maka cara membacanya yaitu dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman. Seperti ini. Bihi basiro. Apabila nanti teman-teman membaca seperti ini, bihi basiro, berarti teman-teman membacanya 1 harokat, bukan 2 harokat. Begitu ya teman-teman. Apakah dari contoh ini bisa dimengerti teman-teman? Aku mau nanya nih. Iya, eh silakan Kak Tia. eh Keterangan huruf pertama hidup itu maksudnya gimana? Apakah itu mempengaruhi madnya? Baik, terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita ketahui, saya ulangi. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, secara istilah tadi, mad silah qasirah yaitu hak dhamir yang dibaca panjang 2 harokat, sebelumnya huruf hidup, dan setelahnya bukan hamzah. Sekarang pertanyaannya, apakah harokat itu mempengaruhi? Enggak, harokat Tidak. harokat huruf sebelumnya nih yang kan tadi keterangannya sebelumnya gitu. Sebelumnya Iya, ada huruf hidup, setelahnya bukan hamzah. Pertanyaanku tuh sebelumnya huruf hidup itu apakah mempengaruhi madnya? tidak. Terus ngapain ada keterangan itu sebelumnya huruf hidup? Kenapa enggak Eh, hadomir yang dibaca panjang kemudian bertemu huruf selain hamzah? Kenapa enggak itu aja? Kenapa harus bawa-bawa ada huruf sebelumnya hidup? iya, Ustazah Danisa eh, baca yang ini materinya dapat dulu di Ustazah Eva. Jadi itu Ustazah Danisa baca-baca. Jadi patokannya tadi. Ah, sekarang menurut Berarti kamu, menurut kamu, apakah keterangan huruf sebelumnya itu penting untuk disertakan? menurut dari saya penting Ustazah. Kenapa? Misalkan misalkan kan hak domir ya.
Dan sebelumnya itu huruf nun sukun. Berarti kan itu kalau sudah masuk hukum bukan termasuk mad silah qasirah. Misalkan anhu, nun sukun, setelahnya hak dhamir. Nah, Tapi itu sebelumnya yang nun sukun. itu yang jadi permasalahan. Kenapa aku mempermasalahkan itu? Karena itu masalahnya. Nah, sekarang aku mau klaim dulu supaya aku jadi host dulu biar aku tulis. Nah, gini Danis. Oke. Maaf. Bentar. Nah, kalau misalnya Danis, nah, kalau misalnya kita bicara silah, mau dia Iya. qasirah, mau dia tawilah, kan ciri khususnya itu adalah hadhamir kan. Iya, sudah. Betul. Nah, hadhamir ini artinya ha kata ganti. Kata ganti ketiga. Domir itu artinya kata ganti. Kebetulan ha domir yang di madsilah itu ha domir kata ganti orang ketiga. No lagi. Bentar. Kata ganti orang ketiga tunggal. Sorry. Aku terdistraksi sama informasi WA. Iya, Orang sudah. orang ketiga tunggal laki-laki. Artinya dia satu orang laki-laki. Nih, hak bomir sendiri itu artinya kata ganti. Terus hak bomir yang dimaksud di madsilah adalah hak domir yang berarti dia satu orang laki-laki. Terlepas dari dia panjang atau pendek ya. Contoh, minhu, anhu, fihi, oke, alaihi. Semua ini berakhir dengan satu orang laki-laki, dia. Fihi, padanya. Minhu, darinya. Anhu, darinya. Alaihi, atasnya. Semuanya nih hal domir. Bedanya adalah penulisannya tidak ada mad. Sampai sini jelas nggak? Iya, insya Allah sudah jelas. Ya. Yang sebentar sudah kata ganti ketiga tunggal ini ya sudah sambungannya. Maksudnya gimana? Yang hak dhamir kata ganti ketiga tunggal laki-laki begitu sudah. Orang ketiga tunggal, orang pertama kalau kita belajar bahasa Indonesia nih, orang pertama itu aku, orang pertama Iya. tunggal, orang kedua tunggal itu kamu, orang ketiga tunggal itu dia, orang pertama jamak itu kami. Orang pertama jamak, orang kedua jamak itu kalian. Orang ketiga jamak itu mereka. Ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Nah, terus kalau misalnya kita bicara orang ketiga tunggal laki-laki, dalam bahasa Arabnya hu atau hi.
Yang tulisannya kalau nggak pakai H begini, ya hanya begini. Bukan H yang begini. H yang begini, ini untuk perempuan. Orang ketiga tunggal perempuan. Ini jenis perempuan. Perempuan tuh dalam ilmu biologi begini tuh simbolnya. Kalau ini dan ini khusus laki-laki. Ya, ya, ya. Sampai sini jelas? Insya Allah jelas Ustazah. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara hadomir, ini termasuk hadomir nih. Semuanya nih hadomir. Iya Ustazah. Tapi bukan mad. Oke? Ketika ini panjang, fihi, minhu, alaihi, anhu. Kalau panjang, baru disebut mad. Mad silah. Kalau panjang. Jadi jangan pakai keterangan diawali huruf hidup. Baru setelahnya bukan hamzah atau setelahnya hamzah. Diawali huruf mati juga bisa hadomir panjang. Tapi kan misalnya nih ada yang bertanya, tapi kan yang dialaihi ini bukan mad. Jadi kita nggak perlu bilang ini mad silah qasiroh dong. Iya, kalau misalnya dibacanya pendek, berarti bukan mad silah qasiroh. Dia cuma hadomir doang keterangannya. Yang jadi masalah adalah kalimat-kalimat ini nih. Kalau kita belajar tajwid umum, memang dia dibaca pendek. Tapi kalau kita belajar ilmu qiraat sabah atau asyroh atau arba'ata asyar misalnya, ini ada namanya silah hakinayah. Kalau silah hakinayah di qiraat sabah, itu harus dibaca panjang, walaupun tulisannya begini. Makanya bahaya kalau kita bilang huruf mati. Kalau murid kita itu udah belajar tajwid dan qiraat sab'ah, dia tidak akan terima itu karena di ilmu yang lain keterangannya tertolak. Makanya bilang aja nggak ada hubungan sama huruf pertama yang mendahului hadomir. Fokus pada hadomir dan huruf setelahnya untuk menentukan dia itu qasiroh atau tawilah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustazah, kalau Ya. contoh kan yang untuk menghilangkan tadi yang sebelumnya terdapat huruf hidup dan setelahnya hamzah itu bagaimana menjelaskannya secara istilahnya Ustazah? Bukan istilah, definisi dan ciri. Sebenarnya itu bukan istilah. Oh, iya, itu. Jadi bahasanya gini, silah artinya hubungan. Ciri mad silah ini ditandai dengan huruf H berbentuk bulat atau berbentuk seperti ini. Nih ya. Kemudian teman-teman, untuk mad silah ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, qasiroh. Mad silah qasiroh. Allahu Akbar. Aku izin angkat telepon dulu. Aku nggak tahu ini dari siapa. Nomor baru. Bentar ya. Iya, Ustazah, boleh. Oke, kita lanjut.
Mad silah qasirah. Qasirah itu secara bahasa artinya pendek. Pendeknya nih 2 harokat aja. Sama kayak kalau kita bicara sholatnya dikosor. Jadi diringkas jadi 2. Nah, qasirah itu diringkas jadi 2 maksudnya. Jadi panjang harokatnya tuh cuma 2. Misalnya hu, hi, udah segitu aja. Tergantung dengan tempo baca ya. Ciri mad silah qasirah itu yang bagaimana? Dhamir yang bentuknya kayak tadi nih, dibaca panjang 2 harokat dengan harokat dhammah terbalik atau kasroh tegak. Kemudian setelahnya diikuti dengan huruf selain hamzah. Udah. Selain hamzah, udah. Segitu doang. Contoh kata apa tadi Danisa kasih contoh? Bihi basiro. Nah, bihi basiro. Oke. Di sini teman-teman coba lihat papan tulis. Danisa tuh dari tadi nggak ada loh ajak interaksi audiens. Ngomong aja sendiri. Asik sendiri. Nggak boleh ya. Harus interaktif. Interaktifnya itu tidak cuma sekedar, ini teman-teman. Ya teman-teman. Teman-teman doang itu sapaan doang. Tapi harus ajak dia untuk memperhatikan. Coba teman-teman lihat di sini tulisannya. Ada huruf ha dhamir nggak dengan ciri yang tadi sudah saya sampaikan? Coba Ada. Siti, ada nggak huruf domir? Nah, jadi alasan aja. Aku cuman contohin aja. Sebutin nama mereka. Jangan cuma di antara teman-teman. Jangan gitu. Nanti ada yang niat nggak niat. Langsung panggil nama supaya dia merasa diperhatikan. Coba Siti, mana hal domirnya? Di samping huruf apa? Ngomong kayak gitu. Di guide kayak gitu. Habis itu, kalau udah dia jawab, ya betul atau salah ya dibenarkan. Di sini hal domirnya yang setelah ba kasroh itu ada hal domir. Itu yang hal domir. Dengan harokatnya mad. Harokat kasroh tegak. Panjang itu berarti. Dan bertemunya dengan huruf apa? Ba. Ba itu tadi keterangan pada ciri mad silah qasirah. Hak domir yang dibaca panjang bertemu dengan selain hamzah. Artinya ba ini termasuk. Selain hamzah itu ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod. Udah, sampai ya. Dengan demikian, ini dibaca 2 harokat. Bihi basiro. Jangan sampai lebih. Bihi basiro. Ah, itu yang nggak boleh. Kayak gitu. Ya, bisa Baik. bisa dimengerti nggak?